Tragedi rumah tangga James Arthur Konyongian dan Mikaela Elsiana Paruntu yang dipicu oleh hadirnya pelakor Angela Sepang kabarnya sudah berlangsung selama 3 tahun. Maka saat James meminta maaf dan menyatakan penyesalannya mendapatkan reaksi negatif dari warganet. 3 tahun mengecap madu terlarang berujung terkuak oleh istri sah hingga dilabrak di area publik. Menjadi lebih gempar oleh aksi tak terpuji James yang menyeret istrinya di atas kap mobil sejauh 20 meter hingga menimbulkan histeris masyarakat sekitar yang menyaksikannya. Bahkan, netizen pun menuding permintaan maaf dan penyesalan James hanya berpura-pura belaka. Lantas, apa arti dari permintaan maaf James yang membuat netizen menilainya sebagai kepura-puraan belaka? Seperti apa pakar ekspresi menilai permintaan maaf dan penyesalan James? Benarkah memang sungguh-sungguh atau karena ingin menyelamatkan karir politiknya semata? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Aksi permintaan maaf Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara James Arthur Konyongian di hadapan publik pasca kejadian yang menggegerkan publik dengan menyeret istrinya di atas kap mobil sejauh 20 meter karena dipergoki istri sahnya sedang bersama perempuan yang diduga pelakor, mengundang simpati warganet. Banyak netizen menilai permintaan maaf James dilakukan tidak sungguh-sungguh. Hal itu terbukti saat melakukan permintaan maaf. James masih memakai gelang couple yang diberi gelar oleh netizen gelang pelakor. Kalau saya melihat dari media-media yang saya lihat itu BK juga Badan Kehormatan sudah melakukan upaya, sikap dan kebijakan, ya kan? Karena BK ini di DPR itu seorang DPR itu di fungsi dan tugasnya itu diatur, ada tatipnya, tata tertib. Itu sudah dinonaktifkan dari kepartaiannya sendiri. Nah, adapun kalau toh masyarakat di sana yang memilih si oknum dewan ini meminta mundur, ya dikembalikan lagi kepada partai yang mengusung dalam hal ini. Ya dikajilah, dibuat kajian, dibuat analisa, apakah dengan masyarakat meminta mundur ini kalau tidak dilakukan ataupun dilakukan, plus minusnya mereka yang paham kondisi di sana. Minta maaf sih minta maaf ya, cuman itu pasti membekas dan itu bisa dibilang kayak kalau orang nggak kuat itu pasti kayak dendaman gitu. Tapi ya balik lagi gitu, mungkin kalau udah ketahuan kayak gitu susah untuk dipersatukan. Tapi ya itu balik lagi sih ke merekanya, cara mereka ngobrolnya. Ya alhamdulillah lah kalau misalnya memang balik lagi, cuman itu pasti bakalan teringat terus. Jadi ya kalau misalnya memang balik lagi, ya kamu harus berjanji kamu nggak boleh buat kesalahan yang sama lagi. Aksi James meminta maaf dinilai netizen sebagai penyesalan yang berpura-pura. Lalu, seperti apa pakar mikroekspresi melihatnya? Benarkah permintaan maaf James telah disusun rapi sebelumnya? Dan benarkah permintaan maaf James dibuat karena dirinya merasa terancam dengan desakan masyarakat agar dirinya mundur atau dipecat dari DPRD Sulawesi Utara?
Kalau diperhatikan, kata-kata yang disampaikan memang ini permintaan maaf yang ditujukan kepada lembaga atau institusi pemerintah. Bukan kepada pihak-pihak khusus atau pihak-pihak terkait yang secara personal dan emosional menjadi dampak dari perselingkuhan, tanda kutip ya, tuduhan perselingkuhan yang dilakukan. Jadi bukan kepada istrinya, bukan kepada keluarga atau orang tua atau kerabat-kerabat yang dekat. Nah, apakah ini menjadi sebuah tujuan? Jadi yang ditujukan hanya kepada pihak-pihak tertentu terkait dengan kepentingan pekerjaan atau lembaga institusi yang menaungi karena yang bersangkutan diminta untuk mundur. Jadi ada tujuan tertentu. Gitu. Jadi kalau saya ingin analisis kembali, permintaan maaf yang dilakukan ini sebuah tindakan normatif karena berkaitan dengan sanksi yang diberikan oleh lembaga kepadanya, dan untuk itu dia perlu tanda kutip melakukan sebuah tindakan untuk bisa mempengaruhi sanksi atau keputusan yang sudah diberikan kepadanya. Tampak gagahnya James menyampaikan permintaan maaf di depan publik dengan suara yang stabil tanpa ekspresi dan nada suara yang menunjukkan jika dirinya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya meski peristiwa yang terjadi telah membuatnya malu. Benarkah permintaan maaf James hanya untuk menyelamatkan jabatannya semata tanpa peduli kepada Mika dan keluarganya yang telah disakiti oleh James? Apalagi kabarnya ia sudah 3 tahun berselingkuh. Kalau kita perhatikan dari postur ya, memang tidak banyak gerak tubuh yang diperlihatkan, dan di sini memang video ini nggak memperlihatkan juga gerakan tangannya, sehingga bisa kita pastikan memang ada beberapa informasi yang tidak bisa dianalisis dengan lebih tajam. Namun kalau kita estimasi atau diasumsi begitu, ini ada gerakan-gerakan dari jari yang terakhir akan terbaca di video berikutnya. Artinya ada beberapa gerakan tangan gitu ya, yang memang menggambarkan sebuah cara untuk mereduksi ketegangan, ketidaknyamanan, emosi yang saat itu sedang dialami oleh yang bersangkutan. Karena ini berhadapan dengan publik dan sepertinya ini bukan pengalaman yang umum, ini pengalaman pertama ya, dan terkait hal-hal yang tidak positif sehingga ini menimbulkan barangkali rasa malu dan rasa tidak enak, tidak nyaman dilihat oleh banyak orang, diketahui oleh banyak orang. Apakah ada perasaan bersalah atau tidak belum terbaca di sini. Kalau saya belum menangkap kedalaman penyesalan itu. Tapi penyesalan dalam bentuk normatif, artinya verbal saja, itu terlihat dari kata dan konsistensi nada suara. Jadi tidak ada muatan emosi yang berlebihan yang ditunjukkan, atau muatan emosi yang menandakan bahwa ini berat loh, bahwa ini sesuatu yang tidak benar loh, dan itu menunjukkan memang kedalaman emosinya. Itu nggak tampak dari suaranya. Tudingan netizen bahwa permintaan maaf dan penyesalan James hanya berpura-pura lantaran kabarnya sudah 3 tahun berselingkuh. Seperti apa dukungan untuk Mika, istri sah James yang kini kabarnya depresi berat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Oke pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi setiap hari, hari Senin sampai hari Jumat, jam 12 siang sampai jam 6 sore. Penyesalan dan permintaan maaf James Arthur selaku Wakil Ketua DPRD Sulawesi Utara setelah 3 tahun berselingkuh dengan Angela Sepang dan aksi tidak terpujinya menyeret sang istri di atas kap mobil sejauh 20 meter menjadi sorotan publik. Yang tak kalah menjadi sorotan ketika kondisi Mikaela Elsiana Paruntu pasca nekatnya bertahan di atas kap mobil yang tentu saja beresiko tinggi mengancam nyawanya sendiri. Dikabarkan mengalami depresi berat karena sang suami didapati bersama perempuan lain, membuat hati Mika bak teriri sembilu.
Maka wajar kalau kakak kandungnya Kristiani Eugenia Paruntu yang tak lain adalah Bupati Minahasa Selatan memberikan dukungan kepada adiknya melalui media sosial sembari mengunggah foto bareng dan menulis status. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan selipkan di dalam tumpukan kekecewaan, lalu dibubui simbol love. Kalimat Cep tampak hendak mendukung Mika agar tetap kuat dan tak kehilangan harapan akan hidupnya. Sedih gitu, kayak kasihan juga, kok bisa sih gitu. Tapi ya namanya hubungan suami istri pasti ada aja sih ya. Jadi aku bisa dibilang ya kita kalau misalnya udah punya hubungan dengan istilahnya yang sudah terikat gitu ya sebagai suami istri harus mulai harus jaga lah ya kalau bisa gitu. Kalau dari agamaku kan memang yang namanya menikah itu udah diikat sama yang di atas ya sekali seumur hidup gitu. Jadi ya kalau seperti itu agak disayangkan ya gitu, ada pengalaman yang mungkin kurang mengenakan gitu buat mereka. Ya aku sebagai ya mungkin kita cuma ngelihat dari sebatas sosial media aja ya, aku cukup prihatin aja sih gitu. Ya semoga masalahnya cepat terselesaikan dan semoga ya kejadian seperti itu tidak akan terulang kembali sih di lingkungan yang lainnya juga gitu. Pada status Cep yang lain di akun sosial medianya, ia juga menguatkan adik-adiknya dengan mengunggah foto bersama Mika dengan caption yang menguatkan. Mengutip kitab Mazmur dari kitab suci Perjanjian Lama, Cep menulis, "Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali." Dalam status yang panjang lebar itu, Cep juga mengutip perikop dari kitab Ulangan yang bernada peringatan dari Tuhan terhadap manusia yang selalu angkuh dengan kekuasaan dan kekayaan yang dimilikinya. Maka, janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi, haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Melihat kayak gitu sangat disayangkan sekali ya. Kenapa harus begitu? Cuman sekarang emang kebanyakan kayak gitu sih. Maksudnya ini tuh berawal dari sosial media semuanya. Jadi mungkin karena kebebasan dalam sosial media terus tidak bisa mengontrol emosi, jadi tergoda dengan yang seperti itu gitu loh. Padahal udah punya sebenarnya, cuman ya di sana memang karena aku dari daerah sana juga, aku memang banyak tahu tentang hal-hal kayak gitu tuh udah banyak di sana, cuman belum ketahuan aja gitu. Jaga iman, itu aja, jaga iman. Kalau misalnya iman kamu kuat terus ingat keluarga, ya kamu pasti bakalan terhindar dari itu. Harus sabar, kalau perempuan itu kan memang harus banyak sabar, harus banyak yang berdoa sih yang paling penting gitu. Karena kalau kita berdoa, ya aku yakin pasti pasangan kita juga punya rasa yang beda gitu kalau misalnya kita banyakin doain buat pasangan kita gitu. Tingginya dukungan untuk Mika baik dari kakaknya sendiri ataupun dari netizen adalah bukti simpati atas kegigihan Mika dalam berjuang mempertahankan rumah tangganya dengan James. Fondasi apa yang hilang dari rumah tangga James dan Mika sehingga terkoyak oleh godaan dari pelakor. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo pemirsa, saya Tar Budiman. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi karena sudah tayang 2 kali dalam sehari, ada yang siang dan juga ada yang malam. Jangan lupa ditonton ya. Banjirnya dukungan untuk Mika, istri sah James, yang cintanya dikhianati sang suami karena terpikat godaan pelakor Angela Sepang. Rupanya memantik keprihatinan banyak pihak. Selain warganet, keprihatinan juga datang dari anggota DPRD DKI Jakarta, Adi Kurnia.
Kurnia mengaku prihatin atas peristiwa yang terjadi, baik kabar perselingkuhan James, juga aksinya yang menyeret sang istri di atas kap mobilnya sejauh 20 meter. Menurut Kurnia, aksi seperti itu tidak menunjukkan status James sebagai wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan dan memberikan contoh baik kepada masyarakat, tapi malah melakukan perbuatan tercela. Secara gamblang, Kurnia mengaku miris melihat kejadian tersebut. Padahal menurutnya, Mika yang dulu berjuang bersama James hingga menepati posisi sebagai wakil ketua DPRD Sulut justru menikmatinya bersama perempuan selingkuhannya. Saya melihat kejadian ada wakil rakyat viral, saya sendiri melihat di YouTube ya, berita gitu. Saya intinya cukup prihatin yang mana tidak seharusnya ini terjadi. Yang seharusnya wakil rakyat itu kan suri teladan, panutan, figur, contoh di masyarakat, yang mana bukan sebaliknya dia sebagai figur atau suri teladan malah melakukan perbuatan yang tercela. Itu saya cukup miris melihat video itu. Ya, saya sangat menyayangkan sekali dan saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan dan hati si istri si wakil rakyat itu tersebut, yang mana mungkin kalau saya boleh membayangkan waktu si wakil rakyat itu tersebut, si oknum wakil rakyat itu berproses, istri ikut mendampingi, si tuan ratu ini ikut mendampingi. Tapi setelah jadi, si wakil rakyat ini malah bukan membahagiakan si ratu, malah dilayaninya oleh si putri, dayang-dayang kan. Itu saya miris, dan ya haruslah dijaga kesejukan hati. Ya, masalah keharmonisan rumah tangga itu kan masalah komunikasi dan koordinasi aja. Tragedi cinta dan rumah tangga yang dialami Mika dan James akibat hadirnya pelakor dilihat oleh para agamawan ada sesuatu yang hilang dari fondasi rumah tangga Mika dan James. Fondasi yang hilang itu adalah kejujuran. Hilangnya kejujuran dalam komunikasi, kejujuran dalam musyawarah, juga kejujuran menerima pasangan apa adanya, dan kejujuran terhadap diri sendiri. Semua itu memicu terjadinya ledakan prahara dalam rumah tangga karena terpikat pada godaan pelakor yang secara fata morgana dilihat lebih sempurna dari istri sahnya yang telah banyak berkorban demi cintanya. Orang yang sudah berumah tangga yang harus dicari satu, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan keridhaan Allah itulah maka dalam rumah tangga akan lahir kenyamanan, ketentraman, kesejukan. Nah, dari sekian banyak unsur atau poin yang menjadi fondasi rumah tangga yang sakinah itu adalah kejujuran. Kejujuran dalam banyak hal ya tentunya. Satu diantaranya adalah kejujuran dalam musyawarah, dalam komunikasi. Jadi sebenarnya ya keterbukaan dalam komunikasi lah. Itu prinsip paling dasar. Keberadaan atau kehadiran pelakor dalam rumah tangga itu kan tergantung pasangan suami istri ya. Artinya tujuan menikah itu seseorang punya pasangan bukan cari yang sempurna, tapi dengan kita punya pasangan kita saling mengisi untuk menyempurnakan hidup. Nah, itu yang berat. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 18 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.